Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azriel Yoga Pratama Widianto, mahasiswa BINUS University Online. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi mengenai investasi saham untuk basic atau dengan judul investasi saham 101. Kita pengenalan dulu. Saham itu apa sih? Jadi saham itu didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal atau pihak dalam suatu perusahaan. Jadi dengan kita membeli saham, kita memiliki modal yang kita sertakan kepada perusahaan tersebut sehingga kita memiliki klaim atas pendapatan perusahaan tersebut, klaim atas aset perusahaan tersebut dan berhak hadir dalam RUPS karena kita sebagai pemilik modal. Nah, keuntungan kita membeli saham itu dari mana sih? Jadi kita ada dua eh, stream keuntungan saham itu. Yang pertama dari dividen. Dividen itu sendiri adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Jadi ketika perusahaan membukukan laba, eh, perusahaan memiliki dua opsi untuk meretain earnings-nya atau menahan labanya untuk ekspansi perusahaan dan operasional atau membagikan dividen kepada pemegang saham. Yang kedua, kita bisa mendapatkan keuntungan dari capital gain. Capital gain ini adalah ketika kita menjual harga sahamnya dengan lebih mahal, jadi bisa dibilang itu adalah selisih antara harga beli dan harga jual. Namun dengan selisih yang kita jualnya lebih tinggi harganya. Hal ini terbentuk dengan ada aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder atau di pasar modal. Tadi kan kita sudah bahas mengenai keuntungannya. Sekarang kita perlu tahu risikonya. Risiko dari saham itu ada dua. Yang pertama adalah likuidasi. Likuidasi itu maksudnya adalah perusahaan yang kita miliki sahamnya atau modal kita terserta di perusahaan tersebut. Ternyata perusahaannya bangkrut dan eh, dibubarkan gitu. Jadi perusahaan terancam likuidasi sehingga kita akan mengalami kerugian. Yang kedua ada capital loss. Capital loss itu adalah lawannya dari capital gain, yang dimana kita selisihan harga jual dan harga belinya itu, kita menjual dengan harga yang lebih murah, sehingga kita mengalami kerugian. Ini juga terjadi di pasar sekunder ya, sama seperti capital gain. Kemudian dari saham yang kita beli dan jual tadi kita bahas, jadi ada dua nih klasifikasinya dari eh, pembeli dan penjual saham itu. Jadi ada trader dan investor. Jadi kita bisa mendefinisikan trader atau investor berdasarkan beberapa fitur. Yang pertama dari fokusnya. Kalau trader itu lebih ke short term, kalau investor lebih ke long term. Kemudian strateginya, kalau trader tuh cepat dia jual belinya. Baik. Makanya ada yang disebut dengan day trader, ada yang swing trader yang hanya mingguan, atau bahkan minute trader ya, yang benar-benar semenit jual belinya. Sedangkan kalau investor strateginya itu buy and hold. Jadi beli dan ditahan sampai 5 sampai 10 tahun atau lebih. Kemudian analisis yang digunakan trader ini berbeda dengan investor. Trader ini menggunakan analisis teknikal yang nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dan kalau investor, analisisnya menggunakan analisis fundamental. Dan itu nanti juga akan saya jelaskan di slide berikutnya. Sama seperti yang tadi dibahas mengenai long term short termnya, jangka waktunya ini singkat. Kalau trader dan investor ini panjang. Terus resiko sebagai trader itu lebih tinggi karena volatilitas harga dari pasar modal itu sangat lumayan tinggi ya. Jadi jika kita bermain short term, mungkin kita akan cenderung mengalami kerugian gitu. Sedangkan kalau di sebagai investor resikonya rendah karena kita bermain di jangka panjang dan eh, kita tinggal melihat take back 5 tahun sebelumnya bagaimana performance dari saham tersebut gitu. Next, kita akan membahas analisis fundamental dan analisis teknikal saham yang sudah tadi diacu dari perbandingan trader dan investor ya. Nah, analisis fundamental ini itu adalah analisis yang kita menilai nilai intrinsik saham dengan memeriksa faktor kuantitatif dan kualitatif perusahaan serta kondisi makroekonomi. Metode ini untuk investasi panjang dan mencakup tiga langkah utama. Yang pertama, kita mengevaluasi kinerja perusahaan. Kita bisa menggunakan berbagai macam rasio yang sudah pernah kita pelajari.
seperti rasio return on equity, price to earning ratio, dan earning per shares. Dan kemudian kita bisa menganalisis laporan keuangannya, baik di income statement-nya, mau di balance sheet-nya, mau di cash flow statement-nya. Dan kita dengan itu kita bisa menilai stability dan growth suatu perusahaan. Yang kedua adalah penilaian harga wajar. Nah, harga wajar itu adalah nilai intrinsik ya, yang berdasarkan proyeksi arus kas, dividen, atau valuasi relatif seperti PI dibandingkan rata-rata industri gitu. PI itu ada price to earning ratio yang tadi dibahas. Yang ketiga adalah analisis eksternal. Dengan mempertimbangkan faktor makroekonomi seperti inflasi, bunga, bagaimana US kondisinya sekarang, bagaimana eh, apa namanya Federal Bank menetapkan suku bunga gitu. Jadi itu dilihat semua. Kemudian ada tren industri dan kebijakan pemerintah. Nah, analisis setelah ini menggunakan pendekatan top down, dimulai dari analisis ekonomi global hingga yang spesifik ke perusahaan yang kita analisis gitu. Jadi dari yang general ke mengerucut ke yang spesifik gitu. Selanjutnya, ini adalah contohnya. Misalnya di sini ada saham A dan saham B. Saham A memiliki laba bersih 500, saham B memiliki laba bersih 400. Saham A memiliki EPS earning per share 50 dan saham B 40. ROE saham H 15% dan ROE saham B 10%. PI ratio saham A 10 dan PI ratio saham B 12. Nah, gimana cara ngebacanya? Begini, kalau kita lihat secara keseluruhan, eh, saham A ini menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik. Kenapa? Karena dia memiliki laba bersih yang lebih tinggi, satu. Kedua, dia memiliki earning per share atau pendapatan per saham yang lebih tinggi. Kedua. Dan ketiga, return on equity-nya lebih besar dari saham B, yang menunjukkan ini efisiensi dalam penggunaan ekuitas ini lebih baik dalam mengenerate revenue gitu. Dengan equity yang dia punya, dia bisa mengenerate revenue lebih besar gitu saham A ini daripada saham B. Dan price to earning ratio-nya lebih rendah daripada saham B. Kenapa lebih rendah lebih bagus? Karena dengan price earning ratio yang lebih murah atau lebih kecil, itu menunjukkan saham A ini mungkin undervalued dan lebih menarik dari segi valuasi atau nilai intrinsiknya lebih murah daripada nilai eh, marketnya gitu. Jadi bisa disimpulkan ya saham A ini lebih worth to buy dan saham B untuk para investor atau trader gitu. Kemudian kita akan membahas mengenai analisis teknikal yang trader pakai gitu. Jadi analisis teknikal ini mempelajari eh, pola harga, melalui chart, candlestick, dan lain-lain, serta volume transaksi historis untuk memprediksi pergerakan harga jangka pendek selanjutnya. Jadi metode yang populer itu biasanya ada moving average, pergerakan rata-rata untuk mengidentifikasikan tren, kemudian ada MACD, moving average convergence divergence sebagai alat deteksi momentum, dan stochastic oscillator untuk mengukur momentum relatif harga. Yang kedua ada pola grafik. Grafik ini adalah seperti yang Anda sering lihat, grafik yang berbentuk chart itu mengidentifikasikan formasi-formasi tertentu yang bisa dianalisis sebenarnya. Misalnya ada seperti head and shoulders, bentuknya seperti kepala dan bahu, itu menunjukkan pola apa gitu, dan ada support dan resistance. Kemudian ada menganalisis volume transaksi untuk mengkonfirmasi kekuatan tren. Jadi volume beli atau jualnya itu bisa dilihat. Kemudian yang ketiga, penentuan waktu transaksi, menetapkan entry point dan exit point. Jadi itu kita tahu kita kapan belinya, kita kapan jualnya, berdasarkan sinyal-sinyal yang indikator yang sudah dipakai di pertama itu seperti MA, MACD atau stochastic gitu. Next, ini ada contoh analisis teknikal. Jadi bisa dilihat dari gambarnya di situ ada tertera support dan ada resistance. Jadi support ini berfungsi atau diindikasikan sebagai lantai yang menahan suatu pergerakan harga saham. Sedangkan resistance itu adalah atap. Jadi jika dari gambar ini kita bisa melihat bahwa dari Februari sampai Mei resistance-nya kuat menahan sampai pertengahan Mei ya, sorry. Supportnya kuat menahan sehingga harga sahamnya bergerak
cenderung bullish atau menaikkan harga gitu. Kemudian pada momentum di pertengahan Mei yang akhir juga itu bisa dilihat supportnya break, artinya lantainya pecah. Ketika lantai pecah, itu akan membentuk support baru dan resisten baru, sehingga support yang break tadi akan berubah menjadi resistance, menjadi atap yang menjadi eh, atap penahan harga yang mengalami bearish gitu. Bisa dilihat di Juni akhir itu harga sahamnya turun terus tuh. Itu sedang mencari support baru gitu ibaratnya kalau dari analisis teknikal. Kemudian kita kan tadi udah ngomongin apa saham, analisisnya dan lain-lain. Nah, caranya gimana nih investasinya? Ini langkah-langkahnya. Yang pertama kita perlu educate ourselves tentang saham supaya kita tidak rugi gitu ya. Yang kedua kita pilih perusahaan sekuritas percaya. Perusahaan sekuritas itu apa sih? Jadi perusahaan yang memihak ketiga kan transaksi jual beli saham kita gitu. Dan ketiga, kita buka rekening saham di perusahaan sekuritas. Kemudian tentukan tujuan dan rencana investasi. Kita buat financial planningnya gitu. Yang kelima, mulainya dengan modal kecil aja dulu. Kita tes ombak dulu gitu ibarat. Setelah kita udah paham dengan sangat baik gitu, baru kita bisa mulai accumulate dengan modal yang lebih besar gitu. Yang keenam, kita bisa pilih saham dari perusahaan yang dipahami. Misalnya kayak saya sering makan Indomie. Jadi saya beli saham ICBP itu Indofood CBP gitu ya. Atau saya suka eh, makan chicken nugget Fiesta gitu. Jadi saya membeli saham CPIN, Charon Pokpan gitu misalnya ya. Contohnya gitu. Ini bukan ajakan jual atau beli, jadi do your own research gitu. Itu hanya sebagai contoh. Jadi yang nomor tujuh, kita diversified portofolionya. Jadi tidak tidak hanya membeli saham di sektor A atau B saja gitu. Jadi kita bisa diversified ke sektor C, sektor D, sektor E gitu. Jadi kita bisa meminimalisir risk yang kita punya gitu. Yang kedelapan, kita memantau dan evaluasi kinerja portofolio secara berkala. Dan ini bisa dilakukan secara monthly atau annually, itu tergantung masing-masing ya. Kita mau mengevaluasi portofolionya per kapan gitu. Tapi kalau investor ya wajarnya sih per tahun gitu biasanya. Jadi dia bisa menilai annual returnnya tuh berapa. Biasanya tuh 5 sampai 12% baiknya gitu. Yang kesembilan, kita harus terus belajar dan meningkatkan pengetahuan investasi kita. Jadi karena em, mobilitasnya, bukan mobilitas apa, perubahannya cukup tinggi dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang baru gitu. Mungkin kita harus tetap mempelajari, terus belajar dan eh, tidak ketinggalan berita gitu. Jadi kita bisa terus up to date dengan saham-saham yang baru gitu. Kurang lebih gitu biar kita nggak ketinggalan kereta gitu. Misalnya kayak sekarang lagi booming saham tech. Mungkin orang yang nggak mengerti perusahaan-perusahaan teknologi akan tertinggal gitu. Jadi alangkah baiknya kita terus belajar dan meningkatkan pengetahuan investasi kita. Nah, summary-nya dari yang semua yang sudah kita bahas tadi, jadi saham itu sebenarnya adalah penyertaan modal seseorang atau pihak dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas. Dan perbedaan investor dan trader itu adalah jangka waktu penyimpanan sahamnya. Investor itu bersifat long term, sedangkan trader short term. Dan tadi juga tambahan analisis yang dipakai juga berbeda ya. Kalau investor itu memakai analisis fundamental, sedangkan trader itu menggunakan analisis teknikal. Dan terakhir, analisis fundamental dan analisis teknikal adalah dua pendekatan utama dalam mengevaluasi saham. Jadi analisis fundamental berfokus kepada bagaimana finansial perusahaannya, baik dari kesehatan dan growth-nya, external factors juga. Kemudian sedangkan kalau analisis teknikal ini mengandalkan pada pola historis harga dan volume transaksi untuk memprediksi pergerakan saham selanjutnya. Seperti itu. Sudah selesai pembahasan mengenai investasi saham 101.
Saya Azriel Yoga Pratama Widianto, mahasiswa BINUS University Online, Accounting D3 atau S1, dengan nomor NIM 270244102. Izin pamit undur diri, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.